Gelombang kejut bukan hanya merobek keheningan subuh, tetapi juga mengguncang fondasi keamanan dan politik Israel. Sebuah ledakan tunggal yang masif pada pukul 3.46 dini hari merenggut nyawa salah satu tokoh paling berpengaruh dan kontroversial di negara itu, Menteri Pertahanan David Armon. Insiden tragis ini terjadi di Herzliya, sebuah wilayah yang ironisnya dipandang sebagai kubu keamanan yang hampir tak tertembus, di mana para arsitek kebijakan militer Israel berkumpul dalam kerahasiaan total. Berita duka dan alarm keamanan ini mulai menyebar luas, memicu kekhawatiran global akan eskalasi konflik yang tak terhindarkan di Timur Tengah. Herzliya, khususnya area di mana insiden itu terjadi, dikenal sebagai zona penyangga keamanan tingkat tertinggi, tempat para pejabat militer dan intelijen teratas Israel bertemu untuk membahas operasi sensitif dan rahasia. Menurut laporan awal yang dikumpulkan oleh koresponden keamanan Haaretz, Amos Gilad, dari lokasi kejadian, target ledakan itu tampaknya sangat spesifik. Ini bukan serangan acak. Infrastruktur keamanan di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Untuk bisa menembus dan menyebabkan kehancuran sebesar ini, itu menunjukkan perencanaan yang sangat matang dan sumber daya yang besar, ujar Gilad dalam siaran langsung pagi hari. Ledakan itu sendiri begitu kuat hingga jendela-jendela pecah dalam radius ratusan meter, dan getarannya dilaporkan terasa hingga pinggiran Tel Aviv. Sumber-sumber militer Israel, yang berbicara tanpa ingin diidentifikasi kepada kantor berita Reuters, membenarkan bahwa Armon tewas ketika upaya darurat dilakukan, tetapi dia tidak dapat diselamatkan, kata salah satu sumber tersebut. Mereka menambahkan bahwa Armon, bersama dengan beberapa staf senior lainnya yang mengalami luka serius, baru saja tiba di lokasi untuk pertemuan yang dijadwalkan, namun belum sempat memasuki ruang pertemuan ketika ledakan terjadi. Kerusakan material sangat parah. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat pertemuan kini tinggal puing-puing berasap, diselubungi oleh lapisan tebal penjagaan militer dan tim investigasi yang bergerak cepat di bawah penerangan darurat. David Armon, sosok yang akrab dengan julukan Menteri Tangan Besi oleh media domestik maupun asing, adalah tokoh sentral dalam semua pengambilan keputusan militer strategis Israel selama bertahun-tahun terakhir. Reputasinya dibangun di atas garis keras dan sikap tanpa kompromi terhadap musuh-musuh Israel. Kematiannya bukan sekadar kehilangan seorang menteri, melainkan hilangnya poros kebijakan pertahanan yang telah menentukan arah militer negara itu dalam menghadapi ancaman di Gaza, Suriah, dan Lebanon. Keputusannya yang kontroversial seringkali mendapat kritik tajam, tetapi di mata pendukungnya, ia adalah benteng terakhir melawan apa yang mereka sebut sebagai ancaman eksistensial. Kabar duka ini telah memicu kekacauan politik yang cepat. Perdana Menteri segera mengumumkan pertemuan kabinet darurat dan menyatakan situasi siaga nasional. Dalam pernyataan singkat yang disiarkan di seluruh saluran berita, juru bicara militer, Brigadir Jenderal Ronen Levy, mengonfirmasi kematian Armon dan menyampaikan belasungkawa, tetapi ia menolak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaku serangan. Prioritas kami adalah menjaga keamanan nasional, mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas tindakan terorisme yang keji ini, dan memastikan bahwa sistem komando dan kendali tetap berfungsi penuh, kata Levy. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayai otoritas keamanan. Sementara itu, analis politik veteran Israel, Dr. Eliana Cohen, dari Jerusalem Center for Public Affairs, berpendapat bahwa pembunuhan Armon merupakan eskalasi terburuk dalam konflik Israel regional sejak konflik besar terakhir. Armon adalah simbol keberanian, tetapi juga simbol agresi. Kematiannya akan dilihat oleh musuh sebagai kemenangan besar, dan oleh Israel sebagai garis merah yang baru. Ini bukan hanya pembunuhan politik, ini adalah deklarasi perang strategis oleh entitas manapun yang melakukannya, jelas Dr. Cohen dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Channel 12 News. Dia menekankan bahwa implikasi jangka pendeknya adalah vakum kepemimpinan pertahanan yang harus segera diisi di tengah potensi serangan balasan yang sangat mungkin akan segera dilancarkan. Suasana di seluruh Israel kini diselimuti ketegangan. Pos pemeriksaan telah didirikan di jalur utama. Pasukan keamanan dalam negeri, Shin Bet, dan Mossad telah diinstruksikan untuk berkolaborasi dalam investigasi terpadu. Fokus utama penyelidikan adalah bagaimana keamanan di Herzliya bisa ditembus, dan yang terpenting, siapa yang memiliki kemampuan dan motif untuk menargetkan Menteri Pertahanan secara pribadi. Spekulasi liar pun langsung merebak di media sosial dan forum-forum berita, melibatkan mulai dari agen rahasia negara musuh hingga kelompok-kelompok proksi militan yang telah lama bersumpah untuk membalas dendam atas operasi militer yang diperintahkan oleh Armon.
Pengumuman resmi mengenai penyelidikan mendalam diharapkan akan segera dirilis, tetapi sudah jelas bahwa ledakan pada pukul 3.46 pagi di Herzliya tidak hanya membunuh seorang menteri pertahanan, tetapi juga telah mengakhiri periode relatif damai yang rapuh di kawasan itu. Israel, dan mungkin seluruh Timur Tengah, kini berada di ambang ketidakpastian yang berbahaya. Dalam beberapa jam ke depan, dunia akan menahan napas menunggu identitas pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan Armon dan respons yang pasti akan datang dari pemerintah Israel yang kini berduka dan marah. Ledakan yang merenggut nyawa Menteri Pertahanan David Armon terjadi dengan presisi yang mengerikan, tepat pada pukul 3.46 pagi. Ketepatan waktu yang fatal ini bukan hanya menunjukkan profesionalisme pelaku, tetapi juga menyoroti kerentanan mendasar pada titik waktu di mana pertahanan manusia seringkali berada pada titik terendah. Keheningan yang menyelimuti Herzliya, area pinggiran utara Tel Aviv yang tenang dan makmur, dirobek oleh suara ledakan yang digambarkan oleh saksi mata sebagai gemuruh yang merusak segalanya. Lokasi kejadian, yang selama ini dianggap sebagai salah satu benteng pertahanan paling aman di Israel, kini menjadi titik nol dari krisis keamanan yang paling parah dalam beberapa dekade. Herzliya, khususnya area perumahan yang berdekatan dengan pantai tempat insiden itu terjadi, merupakan distrik eksklusif yang menjadi tempat tinggal banyak pemimpin militer, intelijen, dan bisnis Israel. Bahkan lebih spesifik lagi, ledakan itu menargetkan sebuah fasilitas yang oleh sumber-sumber intelijen digambarkan sebagai rumah aman terkonfirmasi, Confirmed Safe House, sebuah lokasi yang secara rutin digunakan oleh Komando Militer Teratas Israel untuk pertemuan rahasia dan perencanaan strategis yang sensitif. Menurut laporan investigasi awal dari kantor berita Yediot Ahronot, fasilitas ini telah melalui protokol pengamanan multilapis, termasuk sensor gerak, pengawasan termal, dan patroli keamanan yang intensif. Kenyataan bahwa ledakan bisa terjadi di lokasi seperti ini telah menimbulkan kegemparan di kalangan komunitas keamanan Israel, mempertanyakan apakah ada kebocoran informasi dari dalam atau penggunaan teknologi serangan yang melampaui kemampuan pertahanan Israel saat ini. Reporter investigatif veteran, Ilan Pape, yang bekerja dengan tim Yediot Ahronot dan berada di lokasi sejak fajar menyingsing, melaporkan melalui siaran langsung bahwa tim investigasi telah mengonfirmasi bahwa ledakan itu terjadi hanya beberapa menit sebelum pertemuan rahasia para pemimpin militer teratas dijadwalkan dimulai. Kami mendapatkan konfirmasi dari staf Armon yang selamat, meskipun terluka parah, bahwa Menteri Pertahanan baru saja keluar dari kendaraannya yang berlapisan baja dan bergerak menuju pintu masuk ketika ledakan itu terjadi, kata Pape. Ini mengonfirmasi dugaan kuat bahwa Armon adalah target utama, dan para pelaku mengetahui jadwal kedatangan dan lokasi persisnya. Laporan awal ini menunjukkan bahwa pertemuan yang harusnya membahas isu-isu krusial, diduga tentang evaluasi risiko terkait rencana kontroversial invasi Iran, tidak pernah dimulai. Dampak fisik ledakan sangat menghancurkan. Sementara otoritas militer berupaya menyembunyikan rincian pasti lokasi dan sifat kerusakan, seorang saksi mata, bernama Rachel Levi, yang tinggal beberapa blok jauhnya, memberikan kesaksian mencekam kepada radio Angkatan Darat, Galei Tzahal. Saya terbangun karena suara yang terdengar seperti sambaran petir yang mengenai rumah saya. Lampu mati, dan saya bisa mencium bau mesiu dan asap. Ketika saya melihat keluar, ada awan asap besar membubung di atas area itu. Itu bukan ledakan biasa. Itu adalah kekuatan yang luar biasa, ujarnya. Menurut tim pemadam kebakaran yang dipanggil ke lokasi, ledakan itu menimbulkan kawah yang cukup besar di tanah dan meruntuhkan sebagian besar struktur bangunan yang dituju, menunjukkan penggunaan bahan peledak tingkat militer yang sangat kuat. Kondisi di lokasi kejadian saat ini digambarkan sangat tegang dan kacau namun terkendali. Herzliya telah ditempatkan di bawah lockdown virtual, semua akses jalan masuk dan keluar ditutup. Petugas keamanan, yang terdiri dari polisi Israel, Shin Bet, dan personel IDF, memblokir area dalam radius kilometer. Tim forensik mengenakan pakaian pelindung dan bekerja tanpa henti di tengah puing-puing, mencari bukti yang dapat mengarahkan mereka pada jenis bahan peledak yang digunakan, apakah itu peledak yang ditanam dari darat, serangan drone bunuh diri yang sangat kecil, atau bahkan serangan siber yang menargetkan sistem keamanan. Dalam wawancara mendalam dengan saluran berita Al Jazeera, yang memantau reaksi di kawasan itu, pakar terorisme Dr. Mustafa Karim dari Beirut, Lebanon, memberikan perspektif analisis mengenai aspek penargetan. Waktu, pukul 3.46 pagi, sangat penting. Ini adalah waktu di mana pertukaran sipil minimal dan keamanan biasanya sedikit santai sebelum fajar. Lokasi, Herzliya, mengirimkan pesan yang jauh lebih keras daripada pembunuhan itu sendiri.
Ini mengatakan, kami bisa mencapai Anda dimanapun, bahkan di jantung kekuatan Anda. Keberhasilan operasi ini menunjukkan adanya cacat serius dalam rantai komando keamanan Israel, atau, dan ini yang lebih mengkhawatirkan, adanya kolaborasi internal yang signifikan, ulas Dr. Karim. Analisis mendalam mengenai sistem keamanan di area ini terus berlanjut. Fasilitas, rumah aman, di Herzliya diketahui memiliki sistem anti-penyusupan elektronik canggih. Gagalnya sistem ini memicu spekulasi bahwa serangan mungkin dilakukan menggunakan metode non-konvensional, mungkin serangan gelombang elektromagnetik, EMP, sesaat sebelum ledakan, atau peledak yang terintegrasi ke dalam infrastruktur itu sendiri jauh sebelum hari kejadian. Kolonel Purnawirawan Avi Benayahu, mantan juru bicara IDF dan analis keamanan, menyatakan kepada Radio Kol Israel bahwa, jika ini adalah serangan dari luar, misalnya rudal atau drone, maka kita berbicara tentang kegagalan total sistem pertahanan udara Iron Dome dan sistem pendukungnya. Jika ini adalah bom yang ditanam, itu berarti kita memiliki mata-mata di eselon tertinggi. Pertanyaan yang paling mendesak bagi para penyidik bukanlah apa yang meledak, tetapi bagaimana itu berhasil melewati lapisan-lapisan keamanan yang tak tertembus. Kondisi di lapangan saat ini adalah cerminan langsung dari gejolak emosi dan politik. Setiap jam yang berlalu tanpa adanya klaim tanggung jawab atau petunjuk yang pasti hanya akan menambah tekanan pada pemerintah dan militer Israel. Peristiwa pada pukul 3.46 pagi di Herzliya telah mengubah pemahaman Israel tentang keamanan domestiknya secara fundamental, membuka babak baru yang gelap dan penuh bahaya dalam perseteruan regional. Israel kini berada di bawah bayang-bayang ketakutan bahwa jika Menteri Tangan Besi David Armon saja bisa ditembus di tempat yang paling aman, maka tidak ada orang lain yang benar-benar aman. Kematian Menteri Pertahanan David Armon pada pukul 3.46 pagi di Herzliya bukan sekadar catatan kematian di kolom berita. Itu adalah runtuhnya pilar ideologis militer Israel. Armon, yang secara luas dikenal dengan julukan yang memercikan rasa hormat sekaligus ketakutan, Menteri Tangan Besi, adalah simbol kebijakan keamanan Israel yang tegas dan tanpa kompromi, sebuah sosok yang dihormati di barisan militer tetapi dicerca oleh para kritikus domestik dan musuh regional. Profilnya adalah perpaduan yang langka antara seorang operator militer veteran dan seorang politikus ulung yang memiliki pengaruh yang hampir tak tertandingi di koridor kekuasaan Tel Aviv dan Yerusalem. Latar belakang Armon adalah murni militer. Ia menghabiskan lebih dari 3 dekade di Angkatan Pertahanan Israel, IDF, naik pangkat melalui unit-unit tempur elit, dan dikenal memiliki pandangan dunia yang diwarnai oleh realitas medan perang yang brutal. Karir militernya mencapai puncak ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf IDF, di mana ia memimpin beberapa operasi militer yang sangat sensitif di luar perbatasan Israel. Pengalamannya yang luas dan filosofi militernya yang, serangan terbaik adalah pertahanan terbaik, menjadi landasan ketika ia beralih ke arena politik dan akhirnya menduduki posisi Menteri Pertahanan, jabatan yang ia gunakan untuk mengeksekusi visi keamanan garis kerasnya. Julukan, Menteri Tangan Besi, diperoleh Armon bukan tanpa alasan. Hal ini merujuk pada ketegasan taktisnya dan penolakannya untuk tunduk pada tekanan internasional atau domestik dalam menjalankan apa yang ia yakini sebagai kepentingan keamanan vital Israel. Dalam sebuah artikel profil mendalam yang diterbitkan oleh majalah politik Israel, majalah Makor Rishon, Armon digambarkan sebagai seorang yang secara emosional terlepas namun secara strategis brilian, seseorang yang melihat ancaman dalam bentuk geometris dan meresponsnya dengan kekuatan mekanis. Artikel tersebut mengutip seorang mantan rekan kabinet yang anonim yang berkata, David tidak pernah bernegosiasi dengan teror. Dia mengeliminasi teror. Itulah DNA politik dan militernya. Dalam sebuah wawancara yang menjadi berita utama surat kabar The Jerusalem Post beberapa bulan lalu, Armon secara terbuka membela keterlibatannya yang mendalam dalam operasi militer berkelanjutan di berbagai front. Ketika negara Anda terancam, Anda tidak punya kemewahan untuk bersikap moralis di kursi yang nyaman, tegas Armon. Kami beroperasi di Gaza untuk mengakhiri ancaman roket, di Suriah untuk menanggapi penetrasi Iran, dan di Lebanon untuk menyeimbangkan Hizbullah. Ini bukan agresi. Ini adalah pertahanan diri yang proaktif. Pernyataan ini merangkum esensi kebijakan yang ia cetuskan. Tindakan militer yang agresif dianggap sebagai komponen esensial dari pertahanan nasional. Kematian Armon segera memicu banjir reaksi, yang mencerminkan sifatnya yang memecah belah. Dari dalam negeri, Perdana Menteri dan Presiden segera mengeluarkan pernyataan duka yang menggambarkan Armon sebagai patriot sejati dan pelayan negara yang berani. Namun,
Di ibu kota musuh Israel, ada bisikan kegembiraan yang tak terhindarkan. Media afiliasi Hizbullah, Al-Manar, misalnya, menerbitkan analisis singkat tanpa klaim tanggung jawab, yang secara implisit menyatakan bahwa kematian Armon adalah keadilan ilahi bagi mereka yang telah menderita akibat kebijakan tangan besinya. Di sisi lain, hilangnya Armon menimbulkan gap kepemimpinan yang nyata dalam struktur pertahanan Israel. Seorang mantan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal Purnawirawan Eyal Saar, menyatakan keprihatinannya dalam penampilan di Channel 13 News. Armon adalah satu-satunya orang di kabinet yang dapat menyatukan militer dan politik dengan cara yang begitu kohesif. Dia adalah titik jangkar. Kepergiannya, terutama dengan cara yang penuh kekerasan dan mengejutkan, menciptakan kekosongan besar. Ini bukan hanya tentang kebijakan, tetapi tentang kontrol dan arah strategis, kata Saar, menekankan betapa sulitnya menemukan pengganti yang memiliki otoritas dan pengalaman yang sama. Pengaruh Armon tidak hanya terbatas pada operasi militer. Ia adalah pendukung kuat anggaran pertahanan yang besar dan investasi dalam teknologi militer high-end. Dia memimpin dorongan untuk mengintegrasikan sistem pertahanan siber yang lebih kuat dan secara konsisten mendesak IDF untuk memodernisasi persenjataan mereka, memandang perang masa depan sebagai perpaduan antara konflik konvensional dan perang asimetris. Kebijakan ini, yang seringkali membutuhkan alokasi dana yang besar, menjadikannya musuh bagi para politikus yang berfokus pada agenda sosial. Namun, ia selalu berhasil memenangkan perdebatan, didukung oleh lobi militer yang kuat dan persepsi publik bahwa hanya Armon yang dapat menjamin keamanan Israel. Meskipun ia dielu-elukan oleh sebagian besar warga Israel, Armon juga dikenal memiliki banyak musuh, baik di luar maupun di dalam lingkaran kekuasaan. Sifatnya yang keras dan kemauannya untuk mengambil risiko militer seringkali membuatnya berselisih dengan para pemimpin intelijen dan politik yang lebih berhati-hati. Kematiannya, yang terjadi di tengah rahasia operasi Herzliya, secara tragis mengakhiri karir yang ditandai oleh pertempuran, risiko, dan kekuasaan absolut atas mesin perang Israel. Pertanyaan, siapa yang berada di balik serangan itu, secara langsung terkait dengan profilnya? Siapa yang paling ingin melihat menteri tangan besi ini jatuh? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin terletak di antara deretan panjang musuh yang ia ciptakan melalui setiap kebijakan militer agresif yang ia tanda tangani. Kematian David Armon bukan hanya mengakhiri masa jabatan seorang menteri pertahanan, tetapi juga menamatkan sebuah era yang didefinisikan oleh kebijakan militer yang agresif dan ekspansif, sebuah doktrin yang ia sebut sebagai Magen Barzel atau perisai besi. Filosofi Armon secara fundamental mengubah cara Israel menanggapi ancaman, dari upaya penangkalan pasif menjadi operasi proaktif yang tak henti-hentinya, yang ia yakini sebagai satu-satunya cara untuk menjamin kelangsungan hidup Israel di lingkungan regional yang ganas. Rekam jejaknya adalah rangkaian operasi yang kontroversial di 3 front utama, Gaza, Suriah, dan Lebanon. Di Gaza, Armon menjadi arsitek utama di balik doktrin HaMashulash, hukum 3 kali lipat, yang secara radikal meningkatkan intensitas respons militer Israel terhadap serangan roket. Di bawah kepemimpinannya, IDF tidak lagi puas dengan serangan balasan terbatas, melainkan menargetkan infrastruktur kepemimpinan dan komando Hamas dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dr. Rami Cohen, seorang analis geopolitik dari Tel Aviv University's Institute for National Security Studies, INSS, menjelaskan dalam laporan analisisnya bahwa Armon mengubah aturan main di Gaza. Dia menempatkan biaya yang sangat tinggi pada Hamas untuk setiap peluncuran roket, tidak peduli seberapa kecil. Namun, ini juga meningkatkan risiko eskalasi besar-besaran, yang selalu menjadi kritik utama terhadap kebijakannya. Kebijakan ini, yang memicu protes internasional atas dampak kemanusiaannya, telah menjadi sumber kebencian mendalam bagi kelompok-kelompok militan Palestina. Sementara itu, di front Suriah, Armon memimpin apa yang dikenal sebagai Mivtza Hafirim, operasi pemburu bayangan, sebuah kampanye udara rahasia yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mencegah penguatan militer Iran di wilayah tersebut. Operasi ini menargetkan konvoi senjata, gudang amunisi, dan bahkan fasilitas militer yang dikelola oleh Garda Revolusi Iran, IRGC, dan proksi-proksi mereka. Dalam sebuah bocoran transkrip yang diperoleh oleh koran Italia, Corriere della Sera, Armon secara eksplisit menyatakan dalam sebuah pertemuan kabinet keamanan, setiap inci Suriah yang digunakan Iran untuk membangun pijakan terhadap kita adalah sasaran yang sah. Kami tidak akan menunggu mereka di perbatasan Golan. Kami akan menyerang mereka di Damaskus,
di Homs, dimanapun mereka berada. Kebijakan, perang di antara perang, ini secara langsung menaikkan tensi dengan Iran dan rezim Suriah. Serangan-serangan ini, yang seringkali tidak diklaim secara resmi oleh Israel, telah menyebabkan korban jiwa yang signifikan di kalangan perwira tinggi Iran dan Hizbullah, menjadikan Armon musuh bebuyutan bagi Axis of Resistance. Di Lebanon, kebijakan Armon terutama berfokus pada Hizbullah. Ia menjalankan strategi penindasan infrastruktur ganda, yang menargetkan tidak hanya kemampuan rudal presisi Hizbullah di selatan, tetapi juga aset finansial dan logistik mereka di Beirut dan Lembah Bekaa. Ini didasarkan pada keyakinannya bahwa penangkalan Hizbullah harus melibatkan pencekikan ekonomi dan logistik selain kekuatan militer langsung. Kolumnis politik veteran, Anat Zohar, menulis di portal Berita Wala, bahwa Armon tidak melihat Hizbullah sebagai musuh di perbatasan, tetapi sebagai cabang dari tentara Iran yang harus dipotong. Kebijakannya di Lebanon menciptakan risiko besar invasi darat kembali, sebuah skenario yang dihindari oleh para pendahulunya. Zohar menambahkan bahwa Armon memandang operasi di Lebanon sebagai keharusan strategis untuk memastikan keselamatan Israel Utara. Implikasi regional dari kebijakan tangan besi Armon sangat parah. 3 arena konflik ini, Gaza, Suriah, dan Lebanon, telah diubah dari zona friksi menjadi zona kontak berkelanjutan, di mana eskalasi besar dapat terjadi kapan saja. Kematian Armon sekarang dilihat sebagai klimaks dari siklus kekerasan dan provokasi yang telah ia pimpin. Kepemimpinan militer baru akan mewarisi legasi yang syarat dengan dendam dan kebutuhan mendesak akan respons. Apakah respons ini akan berupa pembalasan yang lebih keras, sejalan dengan doktrin Armon, ataukah akan ada pergeseran menuju pengekangan yang lebih hati-hati, masih menjadi pertanyaan terbuka yang kini menggantung di udara Timur Tengah yang tegang. Analis keamanan Dr. Omar Hassan, yang berbasis di London dan sering memberikan analisis untuk BBC Arabic, berkomentar bahwa pembunuhan Armon adalah cerminan langsung dari benih yang ia tabur. Anda tidak dapat menjalankan kebijakan agresi yang begitu mendalam dan luas tanpa menghasilkan musuh yang memiliki motif dan kemampuan untuk melakukan pembalasan yang sama besarnya. Dr. Hassan berpendapat bahwa kepergian Armon telah meninggalkan warisan ketidakstabilan yang besar, di mana setiap kelompok, dari Gaza hingga Teheran, akan melihat momen ini sebagai peluang atau ancaman yang membutuhkan reaksi segera dan drastis. Politik dan keamanan Israel kini dihadapkan pada hasil pahit dari doktrin agresif Armon, yang kini telah merenggut nyawa pencetusnya di jantung pertahanan negara. Kematian David Armon di Herzliya tidak dapat dipisahkan dari bayangan ambisinya yang paling kontroversial, rencana untuk invasi militer terbatas ke Iran. Bocornya dokumen rahasia mengenai rencana ini awal tahun ini telah menjadi katalis yang meningkatkan ketegangan regional ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak perang besar terakhir di Timur Tengah, menempatkan Armon langsung di garis bidik musuh-musuh Israel yang paling kuat. Rencana tersebut, yang dikenal dalam koridor keamanan sebagai Operation Gideon, Operasi Gideon, adalah inti dari permusuhan yang kini, secara tragis, tampaknya telah memakan korbannya. Rencana Operasi Gideon, yang secara sensitif merinci serangan presisi dan terbatas yang bertujuan melumpuhkan beberapa fasilitas utama Garda Revolusi Iran, IRGC, dan infrastruktur yang terkait dengan program rudal balistik mereka, bocor pertama kali pada bulan Maret melalui saluran yang sangat tidak konvensional, yaitu sebuah platform intelijen online yang berbasis di Eropa. Jurnalis investigasi Seymour Hersh, yang sering melaporkan masalah keamanan yang bocor, menerbitkan ringkasan rincian rencana tersebut di situsnya, mengklaim bahwa ia memperoleh dokumen itu dari sumber yang sangat khawatir dalam komunitas intelijen Barat. Kebocoran itu mengungkap bukan hanya target Iran, tetapi juga kerangka waktu yang dipertimbangkan Armon dan penilaian risiko yang, menurut Armon, dapat ditoleransi Israel. Dampak dari kebocoran tersebut adalah ledakan diplomatik dan militer. Iran segera mengutuk rencana itu sebagai deklarasi perang nyata, dan berjanji akan memberikan pembalasan yang terperinci dan menyakitkan, jika Israel mengambil satu langkah pun melintasi batas merah kedaulatan Iran. Di Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bahram Ghasemi, mengadakan konferensi pers mendadak, yang rekamannya disiarkan oleh kantor berita Tasnim, dan menyebut Armon secara pribadi sebagai arsitek gila yang menghendaki kehancuran kawasan, dan target yang sah bagi poros perlawanan yang ingin mempertahankan eksistensinya. Retorika ini secara eksplisit mengaitkan Armon dengan ancaman eksistensial bagi Iran. Di Washington, kebocoran tersebut menciptakan jarak yang tajam antara Amerika Serikat dan Israel. Gedung Putih,
melalui Sekretaris Pers John Kirby, mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam perencanaan Operasi Gideon dan tidak mendukung tindakan militer sepihak yang meningkatkan risiko konflik regional yang tidak terkendali. Pernyataan ini, yang dikutip secara luas oleh CNN dan The New York Times, menunjukkan adanya perpecahan serius antara kedua sekutu, sebuah kondisi yang membuat Armon terisolasi secara diplomatis. Meskipun demikian, Armon tidak gentar. Dia secara terbuka mempertahankan rencananya, berargumen bahwa penangkalan terhadap Iran yang berambisi nuklir memerlukan tindakan preventif yang berani. Rencana Operasi Gideon sendiri menjadi subjek kritik keras dari kalangan intelijen Israel yang lebih konservatif. Mantan Kepala Mossad, Yossi Meehan Sr., yang berbicara di sebuah forum tertutup dan rinciannya kemudian bocor ke surat kabar Haaretz, dilaporkan telah memperingatkan Armon tentang bahaya, efek bumerang, dari serangan terbatas tersebut. Operasi ini tidak akan menghentikan program nuklir mereka, tetapi hanya akan menjamin respons yang didukung negara, terkoordinasi, dan terarah yang melampaui proksi, kata Meehan Sr. dalam kutipan yang bocor. Armon, bagaimanapun, berpegang pada keyakinannya bahwa hanya dengan menunjukkan kesediaan untuk menyerang Iran secara langsung, Israel dapat membangun kembali penangkalan yang telah memudar. Keyakinannya yang keras kepala inilah yang menjadi sumber ketegangan internal yang signifikan. Bocornya dokumen rahasia ini juga memulai perburuan mata-mata yang intensif di dalam Israel. Otoritas keamanan telah menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba mengidentifikasi sumber kebocoran, mempertimbangkan segala kemungkinan, mulai dari operasi intelijen asing yang canggih, kemungkinan Iran, Rusia, atau Tiongkok, hingga pembocoran bermotif politik oleh lawan domestik yang ingin menggagalkan Armon. Kematian Armon sekarang secara tragis menutup babak ini, tetapi juga menguatkan spekulasi bahwa kebocoran itu mungkin merupakan langkah awal dalam persiapan untuk pembunuhan yang sukses. Pelaku mungkin menggunakan informasi yang bocor untuk mengukur reaksi, memetakan jaringan keamanan Armon, dan mengonfirmasi bahwa ia adalah titik lemah utama. Kaitan antara rencana invasi yang bocor dan pembunuhan di Herzliya sangat mencolok. Ini adalah motif pembalasan yang paling jelas dan kuat di antara semua musuh Armon. Dalam sebuah laporan analisis yang diterbitkan pasca insiden oleh Lembaga Kebijakan Timur Tengah Carnegie, analis keamanan Dr. Sarah Ben David menyimpulkan, jika Anda menargetkan inti dari keamanan dan kedaulatan Iran dengan perencanaan militer yang terperinci, maka Anda menempatkan diri Anda di puncak daftar target pembalasan yang paling diprioritaskan. Armon tahu risikonya, tetapi dia bersedia mengambilnya. Kepergiannya adalah harga yang dibayarkan untuk kebijakan agresif itu. Invasi yang direncanakannya, yang tidak pernah terjadi, telah memicu serangan yang jauh lebih dekat ke rumah. Pertanyaan utama yang diselidiki oleh Shin Bet saat ini, adalah apakah ledakan di Herzliya merupakan eksekusi langsung dari ancaman pembalasan yang diumumkan Iran setelah kebocoran Operasi Gideon tersebut. Kematian Menteri Pertahanan David Armon pada pukul 3.46 pagi di Herzliya telah memicu getaran seismik melampaui kawah ledakan fisik, menyebabkan krisis kepemimpinan yang mendalam dan meningkatkan status keamanan internal Israel ke level tertinggi yang belum pernah terlihat dalam beberapa dasawarsa. Kehilangan Armon, sosok de facto yang mengendalikan mesin militer, menciptakan kekosongan kekuasaan yang terasa segera, mengancam stabilitas koalisi pemerintahan yang sudah rapuh dan memaksa para pemimpin Israel untuk bergulat dengan pertanyaan mendasar tentang kerentanan negara. Krisis kepemimpinan langsung terasa di Yerusalem. Dalam hitungan jam setelah dikonfirmasi kematian Armon, Perdana Menteri harus menunda semua jadwal, termasuk kunjungan diplomatik penting ke Eropa, dan segera mengadakan pertemuan kabinet keamanan yang dipercepat. Menurut laporan eksklusif dari koresponden politik The Times of Israel, Tal Snyder, yang mengutip sumber-sumber di dalam kantor Perdana Menteri, suasana pertemuan itu tegang, hampir panik. Perdebatan sengit dilaporkan pecah mengenai siapa yang harus ditunjuk sebagai pengganti sementara Armon. Ini bukan sekadar mengisi posisi, ini tentang mengendalikan respons nasional, ujar sumber tersebut. Ada perebutan otoritas antara faksi-faksi garis keras dan moderat, masing-masing berusaha memastikan bahwa respons terhadap pembunuhan ini sesuai dengan agenda mereka. Kekosongan di posisi Kementerian Pertahanan yang krusial ini mengancam untuk membekukan pengambilan keputusan strategis Israel pada saat yang paling genting. Peningkatan siaga nasional, yang ditetapkan sebagai TVA Efrat, siaga bencana, segera diumumkan di seluruh negeri. Keputusan ini, yang secara formal disahkan oleh Kabinet Keamanan, bukan hanya melibatkan pengerahan pasukan tambahan tetapi juga mencakup langkah-langkah luar biasa lainnya.
Menurut siaran pers yang dirilis oleh IDF Spokesperson Unit, siaga bencana ini mencakup 1. Penutupan semua sekolah dan universitas di wilayah tengah dan utara Israel. 2. Pengerahan 10 resimen cadangan tambahan untuk memperkuat perbatasan Lebanon dan dataran tinggi Golan. Dan 3. Pembatasan ketat pada pertemuan publik dan pergerakan di kota-kota besar, terutama Tel Aviv, Herzliya, dan Haifa. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa otoritas Israel menilai ancaman balasan atau lanjutan serangan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Profesor Amir Ben Yehuda, pakar tata kelola dan keamanan nasional dari Institut Demokrasi Israel, IDI, menganalisis dampak ini dalam sebuah op-ed yang menjadi headline di surat kabar Globes. Kematian Armon bukanlah kegagalan keamanan biasa. Itu adalah pukulan terhadap psikologi keamanan nasional. Israel selama ini menjual narasi tentang kemampuan penangkalan yang tak tertembus, yang dipersonifikasikan oleh Armon sendiri. Sekarang, ilusi itu hancur, tulis Profesor Ben Yehuda. Ia berpendapat bahwa krisis ini jauh melampaui politik koalisi. Ini adalah krisis kepercayaan publik terhadap kemampuan negara untuk melindungi para pemimpinnya dan, secara implisit, rakyatnya. Pelaku serangan tidak hanya membunuh Armon, mereka berhasil menaburkan benih keraguan dan ketakutan massal. Reaksi dari oposisi politik Israel juga sangat dramatis. Pemimpin oposisi, Yair Ben Ari, dalam pidato yang disiarkan di Channel 11 News, menuntut agar Perdana Menteri segera membentuk Komisi Penyelidikan Negara yang independen untuk mengusut kegagalan keamanan di Herzliya. Bagaimana mungkin Menteri Tangan Besi kita tewas di tempat yang paling aman? Ini adalah kegagalan intelijen yang monumental. Kita tidak bisa mempercayai kabinet yang sama yang memimpin kegagalan ini untuk memimpin investigasi atas kegagalan itu sendiri, kecam Ben Ari. Tuntutan ini meningkatkan tekanan politik pada Perdana Menteri dan mengisyaratkan bahwa tragedi nasional ini akan segera berubah menjadi pergulatan politik yang sengit. Di kalangan militer, suasana yang dominan adalah keterkejutan yang dingin dan kebutuhan mendesak untuk menstabilkan rantai komando. Menurut seorang perwira IDF yang anonim yang diwawancarai oleh Radio Kol Hai, yang fokus pada komunitas religius yang sering memiliki akses ke lingkaran militer internal, tidak ada yang bisa menggantikan Armon. Kami telah menjalankan doktrinnya selama bertahun-tahun. Sekarang, para komandan di lapangan merasa seperti mereka kehilangan kompas di tengah badai. Keputusan mendesak tentang Gaza, Suriah, dan Lebanon telah ditangguhkan, menunggu kepastian dari Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa kematian Armon telah menyebabkan kelumpuhan operasional sementara, yang merupakan risiko keamanan yang signifikan di wilayah yang bergejolak. Aspek lain dari siaga bencana ini adalah peningkatan pengawasan siber dan komunikasi. Laporan dari National Cyber Directorate Israel yang disebarluaskan secara internal dan dikutip oleh portal berita teknologi TechTime, menunjukkan bahwa semua infrastruktur kritis, termasuk jaringan listrik, air, dan komunikasi, telah ditempatkan pada level keamanan merah maksimal. Langkah ini diambil karena adanya kekhawatiran bahwa serangan Herzliya mungkin hanyalah bagian pertama dari serangan multifaset yang melibatkan serangan siber untuk melumpuhkan respons Israel. Kami berasumsi bahwa pelaku yang mampu menembus Herzliya juga memiliki kemampuan siber tingkat negara, kata seorang analis siber yang berafiliasi dengan militer. Secara keseluruhan, dampak internal kematian Armon bersifat ganda, krisis kepemimpinan politik yang mendalam dan peningkatan siaga keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel telah menjadi negara yang defensif, berfokus pada pencegahan serangan lanjutan dan bukan pada pembalasan yang segera. Dunia mengamati Israel yang terguncang dan terpecah, mencoba untuk kembali ke posisi yang kuat, sebuah proses yang akan memakan waktu dan diwarnai oleh tekanan politik dan ancaman regional yang meningkat. Setelah ledakan dahsyat pada pukul 3.46 pagi yang menewaskan Menteri Pertahanan David Armon di Herzliya, aparat keamanan Israel meluncurkan investigasi paling intensif dan sensitif dalam sejarah negara itu. Operasi penyelidikan ini, diberi kode nama Mivtza Hokek, Operasi Ukiran Hukum, diarahkan oleh tim gabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, melibatkan 3 pilar utama intelijen dan keamanan Israel, Shin Bet, Badan Keamanan Internal, Mossad, Badan Intelijen Eksternal, dan Unit Investigasi Khusus Angkatan Pertahanan Israel, IDF. Penunjukan tim gabungan ini menggarisbawahi kompleksitas insiden tersebut, yang diduga melibatkan ancaman domestik maupun asing. Prioritas utama tim ini adalah menanggapi 3 pertanyaan kunci. Siapa yang melakukannya? Bagaimana mereka menembus Herzliya? Dan mengapa mereka memilih momen ini? Di lokasi kejadian,
Herzliya telah diubah menjadi zona forensik raksasa. Shin Bet mengambil alih kendali di lapangan, dengan fokus pada pengumpulan bukti material dan data elektronik. Juru bicara Kepolisian Nasional, Inspektur Eitan Barak, mengonfirmasi kepada radio Israel Army, Galei Tzahal, bahwa seluruh puing ledakan telah dikumpulkan dan sedang dianalisis oleh para ahli bahan peledak di pangkalan rahasia. Kami sedang mencoba mengidentifikasi jejak kimiawi, residu, dan komponen yang tersisa dari alat peledak. Ini adalah bom yang sangat canggih dan kuat. Setiap molekul dapat menjadi petunjuk, kata Barak, menekankan upaya untuk menentukan apakah ini adalah bahan peledak improvisasi, IT, tingkat tinggi atau hulu ledak misil presisi yang dimodifikasi. Kehadiran Mossad dalam investigasi ini menunjukkan keyakinan kuat dari para pemimpin Israel bahwa insiden ini memiliki dimensi negara sponsor atau setidaknya dukungan logistik dari intelijen asing. Sejauh ini, tim investigasi bekerja berdasarkan dua hipotesis utama yang saling bersaing, sabotase internal terencana atau serangan rudal drone presisi jarak jauh. Hipotesis pertama, sabotase internal, berfokus pada kemungkinan bahwa alat peledak telah ditanam di fasilitas Herzliya jauh sebelum hari kejadian, atau bahwa ada mole, mata-mata, di lingkaran terdekat Armon atau di dalam unit keamanan Herzliya. Hipotesis ini didukung oleh temuan awal bahwa sistem pengawasan elektronik di sekitar rumah aman yang ditargetkan mengalami pemadaman singkat dan anomali sinyal tepat sebelum ledakan. Mantan Kepala Shin Bet, Amos Natif, yang diwawancarai oleh saluran 12 News, berpendapat bahwa ini adalah skenario yang paling menakutkan bagi Israel. Jika itu adalah rudal, itu adalah kegagalan teknologi. Jika itu adalah agen internal, itu adalah kegagalan filosofis dan moral. Penetrasi pada level itu berarti ada orang yang sangat berkuasa dan sangat dipercaya yang telah dikompromikan. Ulas Natif menyoroti kebocoran rencana invasi Iran sebelumnya, bab 5, sebagai kemungkinan sinyal adanya pengkhianat. Shin Bet secara intensif menyaring riwayat komunikasi dan keuangan semua staf Armon dan personel keamanan di Herzliya, mencari indikasi kerentanan atau kontak asing. Hipotesis kedua, serangan rudal drone presisi, didorong oleh kekuatan ledakan dan kerusakan spesifik yang terjadi di area terbuka tempat Armon baru saja turun dari kendaraannya. Jika ini adalah rudal atau drone berhulu ledak yang sangat kecil dan berkecepatan tinggi, itu akan menandai kegagalan sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome dan sistem Pond Defense lainnya, untuk mendeteksi ancaman di ketinggian rendah. Mossad dan unit investigasi IDF berfokus pada analisis lintasan dan kemampuan musuh regional. Menurut laporan rahasia yang bocor ke portal berita militer Debkafile, fokus utama penyelidikan adalah pada kemampuan rudal jelajah Iran atau kemampuan drone tingkat lanjut Hizbullah yang mungkin telah dimodifikasi untuk terbang di bawah radar dan melewati sistem peringatan dini. IDF sedang menyisir data radar dari Angkatan Udara selama 30 menit sebelum dan sesudah ledakan untuk mencari anomali. Yang membuat investigasi ini semakin rumit adalah sifat lokasi itu sendiri. Herzliya, sebagai pusat komunitas keamanan elit, memiliki begitu banyak lapisan keamanan dan kontraintelijen sehingga ledakan ini seolah-olah menentang hukum fisika keamanan. Jenderal Purnawirawan Uri Dvir, yang mengepalai Komite Keamanan Internal yang tidak berpartisipasi dalam investigasi tetapi memberikan analisisnya kepada Israel Public Broadcasting Corporation, Kan News, menyebut insiden ini sebagai casus belli, alasan perang, untuk tindakan segera. Investigasi harus cepat. Tetapi kita juga harus waspada terhadap serangan false flag, bendera palsu, kata Dvir. Dia memperingatkan bahwa pelaku mungkin sengaja menggunakan metode atau bahan peledak yang meniru musuh Israel tertentu untuk memicu perang yang lebih luas. Hipotesis ini telah menambah lapisan skeptisisme dalam tim penyelidikan. Saat ini, fokus juga tertuju pada analisis sisa-sisa komunikasi Armon. Tim forensik sedang memulihkan data dari ponsel dan komputer Armon, mencari petunjuk tentang siapa yang dia temui atau hubungi dalam 48 jam terakhir, atau jika ada ancaman spesifik yang baru-baru ini dia terima dan abaikan. Dalam perkembangan interaktif yang belum pernah terjadi sebelumnya, Shin Bet telah meluncurkan portal enkripsi yang sangat aman untuk meminta informasi dari publik, terutama dari komunitas teknologi dan keamanan, yang mungkin memiliki data sidelobe atau intelijen yang tidak terdeteksi oleh sistem resmi Israel. Permintaan bantuan ini, yang dilaporkan oleh surat kabar The Times di London, menggarisbawahi betapa putus asanya otoritas untuk memecahkan teka masalah ini dengan cepat di tengah tekanan politik yang luar biasa untuk memberikan jawaban dan menunjuk pelaku. Investigasi Mifzah Hokek baru saja dimulai.
dan hasilnya akan menentukan arah masa depan Israel dan seluruh kawasan. Pembunuhan Menteri Pertahanan David Armon di jantung Herzliya telah mengirimkan gelombang kejutan bukan hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga menggema di ibu kota global, memicu kekhawatiran akut tentang eskalasi konflik yang tidak terkendali. Reaksi internasional bersifat cepat dan terpolarisasi, mencerminkan perpecahan yang sudah ada mengenai kebijakan garis keras Israel yang diperjuangkan oleh Armon. Dampaknya segera terlihat dalam diplomasi global dan, yang paling mendesak bagi banyak negara, pada pasar komoditas dan keuangan. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, adalah yang pertama memberikan tanggapan resmi. Presiden AS, Joe Biden, dalam pidato dari Oval Office yang disiarkan di seluruh dunia, menyampaikan belasungkawa yang kuat kepada rakyat Israel dan mengutuk keras serangan itu sebagai tindakan terorisme yang pengecut. Namun, di tengah dukungan retoris tersebut, terdapat penekanan yang jelas pada kebutuhan untuk pengekangan dan deeskalasi. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam konferensi pers darurat yang dikutip oleh Associated Press, AP, menegaskan bahwa Washington bekerja melalui saluran diplomatik langsung dengan semua aktor regional untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat mengarah pada perhitungan yang salah dan kekerasan yang lebih luas. Penekanan pada pengekangan ini diinterpretasikan oleh banyak analis sebagai sinyal bahwa AS tidak ingin diseret ke dalam perang regional yang dipicu oleh pembalasan Israel yang agresif, sebuah respons yang sangat mungkin di bawah doktrin Armon. Di Eropa, reaksi bervariasi antara belasungkawa tegas dan seruan mendesak untuk menahan diri. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menggunakan platform media sosial untuk menyatakan dukungan bagi hak Israel untuk membela diri. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Stéphane Séjourné, dalam pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Agence France-Presse, AFP, mendesak semua pihak untuk kembali ke jalur dialog. Wilayah ini sudah berada di ambang bencana. Pembunuhan politik tingkat tinggi seperti ini mengancam akan menjerumuskan Timur Tengah ke dalam kekacauan yang tak terpulihkan. Pengekangan harus menjadi kata kunci di Yerusalem, kata Séjourné. Tanggapan Eropa yang hati-hati ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam bahwa ketiadaan Armon akan menghilangkan faktor stabilitas yang, ironisnya, ia sendiri sering mengabaikannya. Tanggapan yang paling tajam dan paling dinanti-nantikan datang dari Iran dan kelompok-kelompok Axis of Resistance. Secara resmi, Teheran membantah keras segala keterlibatan dalam serangan Herzliya. Namun, retorika yang menyertainya hampir tidak menyembunyikan nada perayaan. Media pemerintah Iran, IRNA, menerbitkan editorial yang, sambil membantah keterlibatan, menggambarkan kematian Armon sebagai tanggapan alami terhadap kejahatan yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh Israel. Lebih lugas lagi, seorang pejabat anonim Hizbullah di Beirut mengatakan kepada saluran berita Al-Mayadeen bahwa Armon telah merasakan pahitnya benih yang dia tabur. Kejatuhannya adalah pertanda bagi semua agresor di wilayah ini. Reaksi-reaksi ini, meskipun tidak ada klaim tanggung jawab langsung, memperkuat hipotesis bahwa serangan tersebut adalah pembalasan yang terkoordinasi dan direncanakan dengan baik atas kebijakan militer Armon, termasuk dugaan rencana invasi Iran. Dampak dari pembunuhan politik ini tidak hanya dirasakan di koridor diplomatik, tetapi juga mengguncang pasar global. Investor, yang sudah waspada terhadap eskalasi di Timur Tengah, bereaksi panik. Dalam waktu beberapa jam setelah berita kematian Armon, harga minyak mentah Brent melonjak $5 per barel, naik lebih dari 5%, diperdagangkan di atas $95 per barel. Kenaikan tajam ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa pembalasan Israel akan mengganggu jalur pelayaran vital di Teluk Persia, terutama Selat Hormuz, yang merupakan jalur transit 1/5 dari total pasokan minyak global. Analis energi dari Bloomberg, Javier Ortiz, dalam siaran darurat, menyatakan bahwa gejolak harga ini adalah respons knee-jerk yang didorong oleh ketakutan ekstrim. Ortiz menambahkan, Armon adalah simbol agresi. Kematiannya membuka spekulasi liar tentang siapa yang akan menggantikannya dan, yang lebih penting, seberapa cepat dan sekeras apa Israel akan membalas. Pasar membenci ketidakpastian, dan ini adalah ketidakpastian di level tertinggi. Selain minyak, pasar saham global menunjukkan penurunan yang signifikan. Indeks-indeks utama di Asia dan Eropa dibuka lebih rendah. Bursa saham Tel Aviv, TASE, setelah sempat ditutup sementara, dibuka kembali dengan kerugian awal sebesar 4%, dipimpin oleh penurunan saham-saham pertahanan dan teknologi tinggi Israel. Mata uang Israel, shekel, juga mengalami depresiasi terhadap dolar AS,
sebuah tanda bahwa investor menarik modal dari negara itu. Dr. Naomi Stern, seorang ekonom di London School of Economics, LSE, yang berspesialisasi dalam keuangan regional, mengatakan kepada Financial Times, FT, bahwa dampak ekonomi ini mencerminkan tingginya risiko geopolitik. Pembunuhan Armon tidak hanya membunuh seorang politikus, itu membunuh sentimen investasi. Dunia sekarang mengantisipasi konfrontasi militer langsung yang lebih besar, dan modal secara naluriah bergerak menjauh dari risiko. Dengan Israel yang kini berada dalam masa transisi kepemimpinan dan dalam siaga bencana tertinggi, komunitas internasional berada dalam posisi pasif. Mereka hanya bisa mengamati dan mendesak untuk pengekangan, sementara harga komoditas global mencerminkan perhitungan gelap bahwa balas dendam Israel, yang didorong oleh legasi Armon sendiri, mungkin tidak dapat dihindari, membawa kawasan itu semakin dekat ke tepi jurang konflik yang lebih besar. Investigasi gabungan Mivtza Hokek, operasi ukiran hukum, yang dilakukan oleh Shin Bet, Mossad, dan IDF telah mencapai titik krusial. Analisis awal menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat dan mencurigakan antara bocornya rencana operasi Gideon, rencana invasi terbatas ke Iran, dan pembunuhan David Armon di Herzliya. Para penyelidik ini bekerja di bawah hipotesis bahwa bocornya dokumen rahasia tersebut, yang terjadi beberapa bulan lalu, bukan sekadar kegagalan intelijen, tetapi merupakan bagian integral dan mungkin langkah pertama dari rencana serangan terkoordinasi yang memuncak pada serangan subuh di Herzliya. Fokus investigasi kini telah bergeser secara definitif dari identifikasi musuh eksternal yang abstrak, Iran atau proksi, menuju jaringan intelijen internal Israel yang mungkin telah dikompromikan. Shin Bet, otoritas yang memimpin penyelidikan internal, telah mencurigai bahwa informasi yang bocor, terutama mengenai operasi Gideon, digunakan oleh musuh untuk melakukan dua hal. Pertama, memvalidasi motif pembalasan yang ekstrim, dan kedua, secara tidak sengaja atau sengaja mengungkap kerentanan keamanan David Armon. Analisis yang diterbitkan dalam laporan investigasi awal Shin Bet, yang bocor sebagian kepada majalah berita mingguan Shishi, Jumat, menyoroti fakta bahwa Armon menjadi target utama yang sangat mudah diidentifikasi setelah kebocoran operasi Gideon. Sebelum kebocoran, Armon hanyalah salah satu menteri keamanan. Setelah kebocoran, ia adalah wajah dari ancaman eksistensial bagi Teheran dan sekutunya, tulis laporan yang dikutip oleh Shishi. Laporan itu menyimpulkan bahwa pelaku tidak perlu lagi mencari motif. Armon sendiri telah menyediakannya melalui keterlibatan pribadinya yang sangat publik dalam rencana invasi tersebut. Ini adalah kasus yang jarang terjadi di mana kebijakan menjadi justifikasi target yang sah di mata musuh. Lebih lanjut, Shin Bet kini sedang mendalami kemungkinan bahwa timing ledakan itu tidak acak. Kebocoran dokumen Operation Gideon mungkin telah memberi musuh asing atau agen internal waktu yang cukup untuk memetakan rutinitas Armon, pola keamanannya, dan yang paling penting, menemukan celah di dalam sistem keamanan yang seharusnya kedap air di Herzliya. Penyelidikan difokuskan pada unit keamanan informasi, ISU, di Kementerian Pertahanan, dengan semua personel yang memiliki akses ke dokumen Gideon sekarang menjalani pemeriksaan poligraf dan interogasi intensif. Dalam sebuah wawancara rahasia dengan koresponden intelijen untuk Yediot Ahronot, Ronen Bergman, seorang pejabat tinggi Israel yang terlibat dalam investigasi menyatakan, ada kemungkinan yang semakin besar bahwa individu yang bertanggung jawab atas kebocoran operasi Gideon, juga secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi logistik serangan Herzliya. Mereka mungkin tidak menekan pelatuknya, tetapi mereka memberikan peta jalan yang diperlukan. Pejabat itu menjelaskan bahwa rincian yang ada dalam operasi Gideon, rincian logistik, komunikasi, dan bahkan jadwal pertemuan internal, bisa saja mengandung informasi sidelobe yang memungkinkan musuh untuk menyimpulkan prosedur keamanan Armon. Misalnya, perubahan jadwal pertemuan yang bocor mungkin mengindikasikan saat-saat Armon paling rentan atau pindah ke lokasi yang kurang aman seperti rumah aman, yang akhirnya diserang. Kasus ini telah memaksa Kepala Shin Bet untuk memberikan pengarahan mendesak kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset. Menurut rincian yang disaring ke jaringan beritakan 11, Shin Bet mengindikasikan bahwa kebocoran itu mungkin berasal dari salah satu dari tiga lingkaran. 1. Staf politik senior Armon yang mungkin menentang rencananya. 2. Unit intelijen teknis yang terlibat dalam pemetaan target di Iran. Atau 3. Intelijen asing yang berhasil menanam malware persisten di sistem komunikasi militer Israel dan memanfaatkannya untuk mendapatkan rincian operasi Gideon, kemudian menggunakan informasi itu untuk merencanakan serangan balik. Jika dikonfirmasi bahwa kebocoran internal Israel merupakan faktor pendorong dalam pembunuhan Menteri Pertahanan,
implikasinya terhadap keamanan nasional akan jauh lebih menghancurkan daripada serangan itu sendiri. Ini akan menunjukkan bahwa Israel memiliki kerentanan eksistensial yang terpusat pada kepercayaan dan kontrol informasinya. Mantan Mayor Jenderal IDF, Gadi Eisenkot, dalam sebuah analisis di Institut Studi Strategis Internasional, IISS, menekankan bahwa setiap musuh yang sekarang tahu bahwa menargetkan pejabat Israel memerlukan eksploitasi perpecahan politik dan kebocoran informasi internal akan mengubah strategi mereka. Pembunuhan ini bukan lagi tentang kekuatan militer, tetapi tentang perang psikologis dan informasi. Hubungan kritis antara kebocoran dan pembunuhan telah memperjelas bahwa serangan di Herzliya adalah pembalasan yang sangat terarah terhadap legasi David Armon. Penemuan dan identifikasi mole atau mata-mata yang mungkin menjadi penyebab kebocoran Operasi Gideon sekarang menjadi kunci utama untuk memecahkan misteri pembunuhan ini dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem keamanan Israel yang kini berada di bawah pengawasan yang paling ketat. Investigasi Mivtza Hokek yang berlangsung intensif akhirnya membuahkan hasil yang menggemparkan dan secara definitif mengubah arah penyelidikan, mengalihkan fokus dari kemungkinan sabotase internal semata ke dugaan serangan yang disponsori negara asing dengan teknologi mutakhir. Dalam sebuah pengarahan rahasia yang kemudian bocor secara luas kepada media, tim forensik gabungan Shin Bet dan IDF mengonfirmasi penemuan bukti material yang sangat penting di lokasi ledakan Herzliya. Sisa-sisa komponen rudal berpemandu presisi, PGM, yang diklaim berasal dari teknologi yang dikembangkan di luar Israel dan Barat. Penemuan ini segera memicu kehebohan politik dan militer. Menurut laporan mendalam yang diterbitkan oleh Surat Kabar Israel, Ma'arif, yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui investigasi, tim forensik berhasil mengisolasi dan merekonstruksi beberapa pecahan kunci dari hulu ledak kecil yang meledak di dekat David Armon. Pecahan tersebut, yang mencakup bagian dari sirip pemandu dan sistem pemicu, menunjukkan pola desain dan material komposit yang tidak sesuai dengan persenjataan konvensional yang digunakan oleh kelompok militan di Gaza atau Lebanon Selatan. Sebaliknya, analis intelijen militer Israel, Aman, menilainya sangat menyerupai teknologi yang dimiliki dan dikembangkan oleh Iran. Jenderal Purnawirawan Avi Kedar, seorang mantan komandan Angkatan Udara Israel dan analis pertahanan terkemuka, dalam penampilan di Channel 13 News, menjelaskan implikasi dari penemuan ini. Ini bukan bom mobil. Ini bukan granat yang dilemparkan. Ini adalah serangan bedah. Jika pecahannya mengarah pada teknologi PGM Iran atau proksi-proksinya, ini berarti ada pengiriman senjata kelas strategis yang berhasil menembus wilayah udara Israel yang paling padat dan mematikan. Ini adalah kegagalan teknologi, tetapi juga penegasan kemampuan musuh untuk menyerang di jantung keamanan kita, tegas Kedar. Ia menambahkan bahwa rudal presisi semacam ini, jika ditembakkan dari luar perbatasan Israel, akan menunjukkan bahwa musuh berhasil menetralisir atau menghindari sistem deteksi radar Israel yang berlipat ganda. Bukti material ini segera memperkuat dugaan keterlibatan Iran atau Hizbullah, musuh-musuh regional utama David Armon yang secara eksplisit diancam oleh rencana Operasi Gideon yang bocor. Hipotesis yang kini dikejar oleh tim investigasi adalah bahwa serangan tersebut adalah respon balasan yang sangat terkalibrasi terhadap Operasi Gideon, yang bertujuan untuk menghilangkan arsitek utama agresi Israel dengan cara yang menunjukkan superioritas teknologi mereka. Mossad, yang kini mengambil peran yang lebih menonjol dalam Mivtza Hokek, dilaporkan sedang berupaya melacak rantai pasokan dan logistik rudal tersebut, mencari tahu apakah hulu ledak itu diluncurkan dari Lebanon, Suriah, atau bahkan mungkin dimodifikasi dan diluncurkan dari kapal di Laut Mediterania. Penemuan ini juga memberikan pencerahan baru terhadap insiden pemadaman listrik dan anomali sinyal singkat di Herzliya yang terjadi sebelum ledakan. Para ahli kini percaya bahwa pemadaman itu mungkin bukan pekerjaan seorang mole internal, melainkan efek samping dari serangan siber yang terkoordinasi yang dirancang untuk mengganggu sistem pertahanan elektronik lokal, membuka jendela kesempatan beberapa detik bagi rudal presisi untuk mencapai target dengan akurasi mematikan. Dr. Talia Weiss, seorang ahli peperangan siber dari Hebrew University School of Computer Science, dalam sebuah webinar darurat yang diselenggarakan oleh Israel Democracy Institute, ID, menjelaskan bahwa serangan ini menunjukkan perpaduan canggih antara kemampuan kinetik, rudal, dan non-kinetik, siber. Hal ini mengindikasikan sumber daya dan koordinasi yang hanya dimiliki oleh entitas sekelas negara. Meskipun demikian, Shin Bet tetap melanjutkan penyelidikan internal mengenai kebocoran Operasi Gideon, karena kedua hipotesis tidak saling meniadakan. Justru, penyelidik kini meyakini bahwa kebocoran internal dan serangan eksternal bekerja secara sinergis.
Rincian operasi Gideon yang bocor memberikan intelijen yang diperlukan kepada musuh, seperti jadwal perjalanan Armon, lokasi Safe House, atau bahkan kode komunikasi yang rentan, yang kemudian dikombinasikan dengan kemampuan teknologi Iran Hizbullah untuk melancarkan serangan presisi. Seorang pejabat keamanan senior anonim yang diwawancarai oleh Radio Kol Israel menyimpulkan dilema ini dengan getir. Mereka, musuh, menembakkan senjata yang kami ketahui, tetapi mereka mendapatkan target dari informasi yang kami berikan. Konsekuensi dari penemuan bukti material ini sangat besar. Di tingkat politik, tekanan untuk pembalasan militer meningkat drastis, terutama dari faksi-faksi garis keras yang menuntut agar Perdana Menteri merespons dengan cara yang akan membuat David Armon bangga. Di tingkat keamanan, penemuan ini adalah sebuah pengakuan implisit bahwa strategi pertahanan Israel telah ditembus oleh teknologi rudal presisi yang mampu melewati perisai pertahanan udara negara. Seluruh sistem pertahanan kini harus dirombak total untuk mengatasi ancaman baru dan mematikan ini. Bukti dari puing-puing Herzliya tidak hanya menunjukkan siapa yang membunuh Armon, tetapi juga mengumumkan perubahan dramatis dalam dinamika kekuasaan militer regional. Penemuan sisa-sisa rudal presisi yang diduga berasal dari teknologi Iran di lokasi pembunuhan David Armon di Herzliya telah mengubah krisis politik Israel menjadi kalkulasi perang yang mendesak. Dengan bukti material yang menunjuk langsung pada serangan yang didukung negara asing, Kabinet Keamanan Israel, yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri sementara, harus menghadapi tekanan publik dan militer yang luar biasa untuk melakukan pembalasan yang tegas. Respons ini, yang telah dibahas dan dimatangkan selama berjam-jam di ruang bawah tanah Kementerian Pertahanan, diberi nama sandi, Operasi Magen HaZahav, Perisai Emas. Magen HaZahav dan Doktrin Pembalasan. Operasi Magen HaZahav bukanlah sekadar serangan balasan, melainkan sebuah doktrin pembalasan yang komprehensif yang dirancang untuk memulihkan penangkalan Israel yang telah hancur oleh serangan Herzliya. Menurut sumber-sumber senior yang tidak mau disebutkan namanya dalam IDF General Staff, Staf Umum IDF, yang berbicara kepada surat kabar Haaretz, operasi ini dirancang untuk mencapai 3 tujuan strategis. 1. Menghilangkan simpul komando dan kontrol kunci musuh yang bertanggung jawab atas serangan. 2. Menghancurkan infrastruktur rudal presisi dan drone yang dianggap sebagai ancaman eksistensial baru. Dan 3. Mengirimkan pesan penangkalan yang jelas kepada Teheran bahwa serangan di jantung Israel akan dibalas dengan serangan yang lebih jauh dan lebih menyakitkan. Perdebatan internal di Kabinet Keamanan sangatlah panas. Faksi-faksi yang pro pembalasan segera mengambil alih narasi, didorong oleh legasi garis keras David Armon. Dalam sebuah rekaman yang diklaim bocor dari pertemuan kabinet dan disebarkan melalui saluran telegram militer Israel, Perdana Menteri sementara dilaporkan berargumen, Armon dibunuh dengan senjata mereka. Jika kita tidak membalas dengan intensitas yang sama, kita akan dianggap lemah. Magen HaZahav harus menjadi respons yang akan mereka ingat selama satu generasi. Keputusan ini didukung oleh temuan forensik terbaru, bab 10, yang secara efektif membungkam suara-suara moderat yang masih mempertimbangkan opsi diplomatik. Target operasional, melampaui proksi. Berbeda dengan operasi balasan sebelumnya yang seringkali terbatas pada Gaza atau Lebanon Selatan, rencana Magen HaZahav secara eksplisit menyasar target di wilayah Iran dan Suriah, selain infrastruktur Hizbullah di lembah Bekaa Lebanon. Menurut bocoran rincian rencana yang diperoleh oleh portal berita Axios, yang berfokus pada diplomasi As-Israel, target di Iran meliputi Pusat Pengembangan Rudal Jarak Jauh, IRTS, di dekat Teheran, yang diduga memproduksi hulu ledak yang digunakan di Herzliya, dan markas besar intelijen IRGC yang bertugas mengawasi operasi luar negeri. Target-target ini dipilih karena memiliki nilai strategis dan simbolis tertinggi, dan secara langsung terkait dengan kemampuan yang meluncurkan serangan Herzliya. Operasi ini akan menjadi serangan terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, melibatkan Angkatan Udara, IAF, dan unit-unit khusus lainnya, tulis analis pertahanan Axios, Barak Rafid. Rafid menambahkan bahwa Magen HaZahav secara teknis lebih kompleks daripada serangan operasi Gideon, bab 5, yang hanya merupakan rencana, karena kini ia harus diimplementasikan dalam kondisi siaga tinggi dan pengawasan global, kesiapan musuh dan gerakan regional. Sinyal-sinyal pembalasan Israel tidak luput dari perhatian musuh-musuh regionalnya. Iran dan Hizbullah segera meningkatkan status siaga militer mereka ke level tertinggi. Kantor berita Mer Iran melaporkan pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh yang diperbarui di sekitar fasilitas-fasilitas penting, termasuk instalasi nuklir dan pusat komando militer. Di Lebanon, Hizbullah telah mengevakuasi hampir seluruh markas komando di Beirut dan Lebanon Selatan,
menyebarkan personelnya ke lokasi-lokasi rahasia untuk menghindari serangan udara balasan Israel. Sumber-sumber intelijen di Lebanon yang berbicara kepada Reuters mengonfirmasi bahwa ada peningkatan pergerakan unit rudal di bawah tanah dan di lokasi tersembunyi, menunjukkan bahwa Hizbullah sedang bersiap untuk meluncurkan serangan balasan besar-besaran yang mungkin melibatkan ribuan roket sebagai respons terhadap Magen HaZahaf. Mereka mengharapkan pembalasan, dan mereka akan merespons dengan hujan api yang tak tertandingi jika target di Iran atau komandan penting mereka diserang, kata sumber tersebut, memprediksi spiral eskalasi yang sangat cepat. Kepanikan global dan diplomasi putus asa. Di kancah internasional, pengumuman tersirat mengenai operasi Magen HaZahaf telah memicu kepanikan diplomatik. Amerika Serikat dan Sekutu Eropa segera meluncurkan upaya diplomatik yang putus asa untuk meredakan situasi. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dilaporkan melakukan panggilan telepon maraton ke Yerusalem, Teheran, Riyadh, dan ibu kota regional lainnya, mendesak semua pihak untuk menghentikan langkah mundur dari tepi jurang. Sebuah laporan internal yang bocor dari kantor Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan dikutip oleh BBC World News, menyatakan kekhawatiran bahwa konflik ini kini berada pada titik yang tidak dapat kembali, point of no return. PBB juga mengumumkan bahwa mereka telah menempatkan semua personel penjaga perdamaian di perbatasan Lebanon dan Suriah di bawah protokol perlindungan darurat maksimal, mengantisipasi dimulainya konflik skala penuh. Laporan tersebut juga memperingatkan tentang dampak bencana kemanusiaan dan ekonomi global, yang berpotensi melumpuhkan jalur pelayaran vital dan menaikkan harga energi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Yerusalem mempersiapkan serangan pembalasan besar-besaran, sebuah tindakan yang secara efektif akan memulai konfrontasi langsung yang ditakuti David Armon, dunia menahan napas. Operasi Magen HaZahaf adalah jawaban Israel terhadap pembunuhan Armon, namun juga merupakan tiket menuju perang regional yang dapat mengubah peta Timur Tengah selamanya. Semua mata tertuju pada saat Kabinet Keamanan Israel memberikan perintah akhir untuk meluncurkan serangan yang akan menentukan nasib kawasan tersebut.